selamat sore Detikers. Senang sekali ada saya Indi Arisa menemani Anda pada sore hari ini. Dan tentunya Detikers mungkin penasaran ya, wah hari ini sepertinya Indi sedang jalan-jalan. Karena bisa kita lihat ya, sekarang Indi tidak ada di studio ya, melainkan lagi ada di mana. Nah tentunya sore hari ini Indi bakalan ngobrol-ngobrol nih Detikers ya. Dan juga sekaligus sharing informasi buat kamu. Tapi by the way mungkin Indi bakalan mulai dulu nih Detikers ya. Tentang ini akan ada event yang seru banget dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK, yaitu yang mana nanti akan digelar kembali nih Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan dan juga Energi Baru Terbarukan atau LIKE begitu ya. Dan ini yang kedua kalinya serta nanti akan diadakan di tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2024 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Dan juga dengan tema besarnya yaitu 10 tahun kerja untuk sustainabilitas. Nah ini juga nanti akan terbagi menjadi beberapa tematik ya, yaitu ada teknologi ramah iklim dan mengekspos dari inovasi lingkungan, kemudian dari masyarakat, lalu dari kementerian lembaga dan dunia usaha, serta partisipasi publik yang akan mengupas peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, kemitraan konservasi, lalu juga ada lagi nih pemulihan lingkungan, inovasi sosial, dan perannya juga generasi muda serta akses dana lingkungan bagi masyarakat dan generasi muda untuk mendorong keterlibatan aktif dalam pelestarian lingkungan dan kehutanan. Nah, jadi dengan demikian Detikers, seperti sebelumnya juga nih, beberapa isu lingkungan yang menjadi pokok konsentrasi dalam setiap diskusi maupun pameran yang ditampilkan. Salah satu yang diangkat itu adalah penegakan hukum dan pelibatan masyarakat serta generasi muda dengan narasumber yang berasal dari PHL dan PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah di momen yang spesial ini, sore hari ini Indi nggak sendirian tentunya, karena sekarang Indi sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bapak Sigit Reliantoro, dan juga ada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani. Kalau gitu langsung aja kita sapa Detikers ya. Selamat sore Pak Sigit dan juga Pak Rasio. Selamat sore Mbak Indi. Gimana kabarnya? Dari Pak Sigit dulu mungkin silakan Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Dan juga ini sebelahnya Pak Sigit tentunya ada Pak Rasio. Karena sebelah aku banget Detikers, jadi wanginya sangat tercium ya. Pak Rasio gimana kabarnya sore hari ini? Kabar baik Mbak Indi. Alhamdulillah ya Pak ya. Senang sekali hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Sigit dan Pak Rasio tentunya ya. Nah Detikers, tentunya kita pasti akan membahas terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan lingkungan gitu kan ya. Ini mungkin untuk membuka perbincangan pada sore hari ini kita akan bahas terkait hal yang lagi relate banget nih di antara kamu semua. Mungkin kita akan mulai berbincang langsung dengan Pak Sigit gitu ya. Pak, ini beberapa hari yang lalu ya aku bisa bilang gitu sekitar pertengahan bulan Juni ini biasa ini netizen, Detikers gitu kan, dia mainnya kan sosial media mulu ya Pak ya. Tiba-tiba ada beberapa informasi bahwa katanya udara Jakarta lagi nggak bagus Pak gitu, dan itu peringkat tidak bagusnya tuh nomor 1 di dunia. Waduh gitu kan. Ini juga ternyata sejalan dengan yang kita ketahui di sekitaran tahun 2023 lalu juga sama nih, pertengahan tahun juga gitu. Jadi buat Pak Sigit gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya apa nih sih Pak yang sedang terjadi sehingga dikatakan kualitas udara dari Jabodetabek ini tuh katanya ya kurang baik lah untuk kita akhirnya bisa berinteraksi di luar ruangan Pak. Oke. Mungkin saya bicara dulu dari sisi Indonesia. Silakan Pak. Kita punya data dari Washington State University, data satelit sejak tahun 98 sampai tahun 2022 data yang tersedia. Itu data konsentrasi PM2,5, jadi konsentrasi debu yang paling halus yang masuk ke pernapasan. Paling tinggi itu memang pada waktu kebakaran hutan tahun 2015. Itu kalau terjadi kebakaran hutan polanya selalu seperti itu. Pada kondisi normal di Indonesia itu paling tinggi adalah pada waktu booming komoditi seperti tambang, seperti komoditi perdagangan itu terjadi tahun 2010 sampai tahun 2014. Itu tinggi sekali secara rata-rata dan turun secara drastis pada waktu Covid. Nah sekarang memang trennya naik dari kondisi Covid itu ke tahun 2024 ini naik. Tapi memang tidak setinggi
kondisi pada waktu booming ekonomi dulu. Nah, khusus yang di Jakarta dan juga di Indonesia, tipikalnya memang setiap tahun itu akan berulang. Pada musim kemarau itu akan terjadi konsentrasi pencemaran udara yang tinggi, dan pada waktu musim penghujan turunnya drastis. Itu juga terdeteksi dari satelit tadi, selama puluhan tahun polanya seperti itu. Dan di kita setiap bulan Juni, Juli, Agustus, menurun lagi di bulan September, itu konsentrasi bulan-bulan tertinggi pencemaran di kota-kota besar. Mungkin kalau yang di kota-kota yang terkait dengan kebakaran lahan pada waktu musim kemarau atau El Nino, biasanya menjelang musim penghujan, tapi karena hujannya nggak jadi, itu biasanya malah terjadi konsentrasi pencemaran udara yang tinggi karena bakarnya itu ketangkep ke dalam sistem sensor. Nah, yang di Jakarta sendiri, kita kemarin juga tanggal 19, 18 yang waktu libur itu juga terkejut dengan datanya kok kuning semua, hampir merata. Biasanya nggak semuanya seperti itu gitu. Kita belajar dari analisis detail itu, ternyata memang konsentrasi pencemar di Jakarta itu sudah kayak black box gitu. Jadi kotak hitam besar seluruh hampir Jabodetabek. Jadi tidak, misalnya di dalam kota itu kendaraan nggak ada gitu. Tapi kendaraan yang di keluar kota pada pulang mudik itu justru berkontribusi, dan biasanya kolerasinya itu dia bertahan sampai 2 hari, 2,8 hari di konsentrasi di udara. Baru dia akan terdisposisi secara normal. Bagusnya lagi beberapa hari sebelumnya kan hujan itu semuanya bagus, tapi begitu kering, terus kayaknya ada aktivitas transportasi mudik yang luar biasa, sehingga terdeteksinya juga sampai ke dalam kota. I see. Jadi makanya kenapa ini ada kesamaan yang baru-baru hari kemarin ini sama yang tahun lalu tuh kurang lebih di bulan-bulannya juga yang sama gitu ya Pak ya? Bulan-bulan yang sama. Karena si curah hujannya semua lagi sama, lagi kemarau-kemarau, lagi musim hujan gitu. Nah, apakah ini artinya jadi kita nih Pak, berarti tanda kutip harus agak maklum nih Pak gitu kalau misalnya emang lagi di season ini gitu Pak, dan karena kelihatannya dia pasti akan berulang lagi gitu nggak sih Pak? Kan ini pola yang berulang sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi kita nanti sebetulnya ada 2 cara mitigasi kita lakukan dengan mengendalikan sumber pencemarannya, dan yang paling penting adalah kita juga beradaptasi dengan kondisi yang ini. Ini kan pola karena udah puluhan tahun, kemudian juga akan datang juga masih pola seperti itu, maka gaya hidup kita, antisipasi kita, harus kalau lebih misalnya baik, ya? Betul, kalau dapat informasi misalnya udaranya lagi tidak sehat, kita secara individual juga harus melindungi diri kita sendiri, misalnya pakai masker dan lain sebagainya, itu memang harus sudah kita biasakan. Oke, gitu ya Detikers. Jadi ini lumayan menjawab nih pertanyaan kita kemarin, kayak tiba-tiba di aplikasi, wah kita ini udaranya sedang tidak baik gitu ya. By the way, buat Detikers yang baru gabung, nih kita mau mengingatkan lagi kalau kita lagi ngebahas tentang salah satu isu yang diangkat tentang penegakan hukum dan pelibatan masyarakat generasi muda, dengan tentunya ada 2 orang narasumber di sebelah Indi, yaitu dari penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, serta dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, berikutnya kita mau ke Pak Rasio. Nah, Bapak Indi mungkin pengen tanya nih Pak sama Bapak ya. Kita kan sebagai masyarakat umum gitu ya Pak ya. Kira-kira kita juga kayaknya suka mendengar gitu. Ini tuh kok kayaknya ada pelanggaran atau mungkin ada juga untuk kira-kira yang bikin kayaknya udaranya tuh jadi nggak bagus gitu Pak. Nah, kita tuh mau tanda kutip nyebutin yang dimaksud dengan pelanggaran sehingga menyebabkan udara kita tidak bersih itu tuh yang mana sih Pak gitu? Yang kategorinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Indi. Saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan apa itu pelanggaran maupun kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan yang sangat serius, Mbak. Yang dampaknya ya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, pertama kita bisa lihat kalau terjadi kejahatan lingkungan hidup kehutanan, misalnya tadi pencemaran udara, ya, pencemaran air, kerusakan lingkungan hidup, illegal logging, kebakaran hutan, perburuan satwa-satwa yang dilindungi, ya,
serta juga perambahan kawasan untuk kegiatan ilegal seperti tambang, kebun, dan sebagainya. Ini dampaknya sangat serius. Bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Bayangkan terjadi kebakaran hutan dan lahan, terjadi pencemaran udara. Apa yang terjadi tentu mengganggu kesehatan masyarakat. Betul. Dan dalam waktu yang cukup panjang sering terjadi. Kemudian juga kalau terjadi perusakan lingkungan, ya, perambahan kawasan hutan, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya, ya, kita kehilangan, ya, potensi jasa lingkungan kita. Kita tahu kan bahwa hutan itu punya fungsi, lingkungan itu punya fungsi memberikan jasa lingkungan, air, ya, maupun udara yang bersih. Kemudian juga bisa mengurangi emisi karena kita punya kemampuan untuk menyerap karbon. Serta juga sering sekali kejahatan ini juga bisa menyebabkan negara kehilangan pendapatan juga dari kegiatan tambang ilegal, ya, misalnya juga mau kegiatan illegal logging. Di samping yang tidak kalah penting adalah menurut kami kejahatan ini sering sekali juga menjadi perhatian masyarakat secara luas. Tentu kalau ini terjadi akan menyebabkan kewibawaan negara bermasalah. Jadi ini kejahatan yang sangat serius. Ini perlu kami sampaikan pada teman-teman, ya, teman-teman muda generasi Z ini, bahwa kita harus bersama-sama memerangi kejahatan ini. Tidak ada kejahatan, ya, yang berdampak seperti kejahatan lingkungan hidup kehutanan. Karena tadi saya jelaskan, ini kejahatannya bisa mengganggu kesehatan masyarakat, bisa menyebabkan kerugian negara, ya, bisa mengganggu berbagai macam aktivitas masyarakat, ya, dan kejahatan juga sering sekali terlingkit, ya, terkait dengan kejahatan lainnya. Kalau kita bicara tentang illegal logging, ya, illegal mining, perusakan hutan, itu kan bisa ada kaitannya dengan korupsi, pencucian uang. Jadi ini merupakan kejahatan yang sangat serius, kejahatan yang terorganisir yang harus kita tangani bersama-sama. Generasi Z, ya, generasi milenial atau generasi Z ini harus ikut terlibat. Kenapa? Yang bisa merasakan dampak secara langsung dari kejahatan ini adalah salah satunya kelompok generasi Z. Dan mereka akan panjang. Karena mereka kan akan hidup dalam kurun waktu yang panjang daripada generasi-generasi seperti kami ini. Tentu kalau ini kita tidak tangani dengan sangat serius, mereka akan jadi korban yang lebih panjang. Dan mereka punya kemampuan untuk memerangi kejahatan ini. Kita tahu sering sekali kan kejahatan itu terbuka di ruang publik, ya, bisa dilihat dengan kasat mata, dan juga mereka punya peran untuk bisa melaporkan kalau ada tindakan-tindakan kejahatan lingkungan hidup kehutanan yang akan berdampak terhadap mereka kalau tidak ditangani dengan sangat serius. Juga mereka bisa juga menyampaikan informasi-informasi siapa pelaku-pelaku kejahatan ini. Karena power of sosmed juga ya Pak? Ya, melalui sosmed dan sebagainya. Jadi mereka juga bisa menggunakan pendekatan public disclosure. Artinya mereka menyampaikan informasi ke publik, sudah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dilakukan oleh siapa, ya, tentu ini juga input bagi kami melakukan penindakan. Tindakan serius akan kami lakukan terhadap pelanggaran ini. Misal contoh berkaitan dengan pencemaran udara. Disampaikan oleh rekan saya, Bapak Dirjen Sigit, ya, menyampaikan bahwa pencemaran udara menjadi concern KLHK juga. Ya, kami membentuk tim khusus, ya, satgas khusus, ya, di mana kami bersama-sama dengan Pak Sigit ini melakukan upaya-upaya pengawasan, monitoring, dan kami hentikan banyak kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar pencemaran udara, kami hentikan. Ya, ancaman-ancaman hukumannya itu sangat berat bagi para pelaku, ya, kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini. Ya, baik ini dilakukan oleh korporasi, dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, pun pihak-pihak yang melindungi para kejahatan ini, pelaku kejahatan ini. Ancaman hukumnya kalau korporasi itu bisa dicabut izinnya, bisa dihentikan kegiatannya, banyak kami sudah lakukan. Kemudian juga bisa digugat, ya, secara perdata, ganti rugi kerugian lingkungan, maupun juga dilakukan penegakan hukum pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara bisa mencapai 15 tahun dan 12 tahun tergantung jenis-jenis pelanggarannya, dan juga denda, ya, yang sangat-sangat besar juga. Termasuk untuk perusahaan-perusahaan tertentu, kalau mereka terlibat, tentu mereka akan juga dilakukan perampasan keuntungan. Jadi, tindakan ini harus kita lakukan bersama-sama. Saya harapkan generasi Z ini bisa terlibat secara aktif. Kenapa mereka terlibat secara aktif? Karena mereka adalah korban, satu sisi, tapi juga mereka punya suatu kekuatan besar bagi bangsa ini untuk bisa
melawan kejahatan serius ini. Ya, Karena setuju. mereka punya kemampuan untuk itu. Betul Itu Mbak sekali. Indi. Itu dengerin tuh Detikers kata Pak Rasio ya. Jadi aku setuju banget ya, kayaknya dari generasi milenial dan Z ini tuh kita bisa langsung mengambil dua kesimpulan. Satu, mungkin supaya nanti ke depannya mereka tidak jadi generasi yang seperti itu ya Pak ya, yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan, dan sekarang selagi muda juga mereka bisa melakukan bagian mereka. Jadi bisa do your part nih Detikers ya, dengan segala power anak muda yang kita bisa lah untuk kita tahu langsung kita laporkan. Mungkin sekarang ada istilah no viral no justice gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu bisa lakukan gitu, kamu bersuara di sosial media gitu ya, itu tuh bisa jadi salah satu cara the least thing that you can do gitu. Nah mungkin sekarang balik lagi ke Pak Sigit lagi ya Pak ya. Pak, ini kan tadi juga seperti yang udah disinggung sama Bapak berdua juga, anak muda zaman sekarang tuh memang kayak ngelihatnya tuh kalau lagi instastory gitu Pak keluar, wah ini kok sepertinya agak berkabut gitu ya, ternyata tapi polusi. Jadi kadang ada yang bilang, aduh mau bernafas saja sulit. Tapi pasti ini kita pengen tahu juga penyebabnya karena apa. Karena siapa tahu kita juga bisa ambil bagian untuk agar nanti generasi berikutnya tidak berulang lagi kejadian seperti ini. Jadi kalau misalnya dari Pak Sigit gitu ya Pak ya, terutama ini untuk masyarakat yang hidup di perkotaan Pak, terkait dengan kualitas udara di Jabodetabek. Kira-kira langkah korektif apa yang sejauh ini memang sudah dilakukan oleh Kementerian LHK nih Pak? Jadi ada tadi dua kegiatan utama, mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu adalah mengurangi pencemaran dari sumbernya. Nah, kita punya data yang cukup bagus untuk sumber yang ada di DKI Jakarta. Tetapi kita belum punya data yang cukup lengkap untuk yang di sekitar Jakarta. Karena kalau dilihat di satelit, pencemarannya itu tidak di DKI Jakarta saja, tapi sudah di Bogor, Tangerang, bahkan sampai Kerawang. Jadi itu yang kita lakukan, kita melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Nah, di Jakarta kita tahu bahwa 67% PM2,5 itu, yang debu yang halus itu berasal dari transportasi. Sisanya adalah dari industri, juga dari kegiatan rumah tangga, dan juga ada pembakaran sampah-sampah yang masih open burning. Nah, itu yang kita identifikasi. Nah, dari industri yang meskipun porsinya kecil, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen Rasio Ridosani, itu kita melakukan pengawasan terhadap seluruh industri. Kita sudah punya database sumber-sumber yang utama dan kita cek ke sana. Kemudian dari sisi tadi kendaraan bermotor, sejak tahun 2023 kita mengenakan baku mutu kendaraan emisi kendaraan bermotor tipe lama yang baru. Kalau yang tipe lama artinya yang sudah dipakai, bukan produksi dari pabrik. Tapi kalau yang produksi dari pabrik itu sejak tahun 2020 kemarin sudah ada baku mutu yang mengikuti Euro 4. Nah, kemudian kita juga dari sisi bahan bakar sudah dikoordinasikan oleh Kemenko Marves untuk mulai mengganti bahan bakar yang memenuhi standar Euro 4. Terutama untuk sulfur dan partikulatnya. Kita masih tinggi di situ. Nah, di sisi lain kita juga memperkuat untuk uji emisi kendaraan bermotor. Nah, kita juga melakukan kajian yang mendalam, sebetulnya di transportasi itu potretnya seperti apa? Apakah dari kendaraan bermotor, apakah dari truk, atau dari kendaraan pribadi. Dan ternyata meskipun ini masih belum kita finalisasi, sebagian besar debu itu berasal dari kendaraan truk justru. Dan kendaraan sepeda motor tidak signifikan, tapi masih kalah dibandingkan dengan truk. Artinya kita juga harus mendesain bagaimana memberikan insentif bagi transportasi truk untuk memasang filter debu yang mungkin seperti subsidi konversi sepeda motor, itu mungkin bisa juga didesain mekanisme seperti itu. Sementara yang tadi untuk yang adaptasi, kalau udah udaranya ada kondisi yang kurang sehat, maka tadi dinasihatkan misalnya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang data-datanya kan sudah tersedia di berbagai aplikasi, tersedia di web gitu, sehingga begitu paham itu ya
jangan jadi cemas, tetapi bertindaklah smart gitu, dengan pakai masker, mengurangi aktivitas yang nggak perlu di ruangan, seperti itu. Oke, jadi memang itu sebetulnya PR besar dan PR bersama ya. Tadi PR kalau misalnya bersama. apalagi ngomongin soal perkotaan gitu, Detikers nggak bisa kayak nyalahin kendaraan aja gitu, nyalahin industri aja, semuanya tuh saling ada bagiannya juga gitu. Nah tadi mungkin yang dijelaskan sama Pak Sigit itu mostly adalah yang di daerah perkotaan gitu ya. Sekarang mungkin aku mau ke Pak Rasio lagi nih Pak. Kalau misalnya secara umum nih Pak, apakah ada gambaran juga secara kuantitas, karakteristik juga daerah seperti apa yang kira-kira paling banyak nih Pak terdapat pelanggarannya, dan kasus-kasus apa yang kira-kira paling banyak terjadi juga? Ya, ini masing-masing daerah ini kan berbeda-beda tantangan. Tadi kita bicara misalnya di Jabodetabek. Ya. Jabodetabek ini persoalan terbesar adalah persoalan industri. Ya, ya. Jadi pelanggaran dilakukan kegiatan-kegiatan industri. Tapi kalau kita bicara misalnya di daerah Sumatera, ada industrinya, tapi juga ada di sana ada potensi kebakaran hutan dan lahan karena daerah gambut Sumatera dan Kalimantan. Ya. Kalau kita bicara misalnya di Sulawesi, ya, dan Kalimantan dan beberapa daerah lainnya, ini ada potensi kerusakan lingkungan oleh kegiatan-kegiatan pertambangan. Ya, kalau kita lihat daerah misalnya di Indonesia bagian timur lainnya, ini ada potensi terjadi kejahatan illegal logging, pembalakan liar, perburuan dan perdagangan satwa, ya, yang dilindungin karena itu pusat-pusat banyak satwa-satwa eksotik di Indonesia Timur, masuk juga Indonesia Barat. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda dalam konteks jenis-jenis kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi. Ini yang kita bisa lihat. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, di samping kami lihat karakteristiknya, juga kita harus memahami dalam konteks penegakan hukum itu berkaitan dengan siapa pelakunya. Tadi pelakunya kan tadi saya sampaikan beragam. Ya. Itu ada yang dilakukan kelompok terorganisir, karena tidak mungkin kejahatan lingkungan kehutanan dilakukan orang per Betul. orang itu jarang. Capek Pak, nggak mungkin dia bisa Nggak ya. mungkin, pasti kelompok terorganisir. Ini merupakan kejahatan terorganisir. Kemudian juga bisa ada korporasi-korporasi nakal, dan juga ada pihak-pihak lain yang membackup kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ini menjadi perhatian kita, karena berkaitan strategi-strategi penanganan kita akan lakukan, termasuk juga modusnya. Ada hal yang menarik bahwa dengan perkembangan teknologi, terjadi perubahan atau dinamika dalam penanganan kejahatan ini. Ya. Misalnya kejahatan ini dulu kalau orang jual beli satwa ilegal itu melalui pasar-pasar burung, sekarang masuk ke sosial media, masuk ke e-commerce. Dulu kejahatan ini hanya pada lintas satu wilayah, satu daerah, tapi sekarang kejahatan ini juga sudah lintas negara, transnational crime. Banyak kejahatan yang kita tangani transnational crime, baik itu terkait dengan kejahatan illegal logging, perburuan satwa yang dilindungi, dumping limbah. Karena juga negara Indonesia juga kan merupakan target juga banyak negara-negara lain mengirim limbah sampahnya ke Indonesia. Jadi kejahatan ini juga berubah. Jadi dalam konteks modus melakukan juga bersifat transnasional juga. Ya, ya. Dan juga di samping itu juga ada juga upaya-upaya yang dilakukan. Para pelaku kejahatan ini kan melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Betul. Nah, di mana keuntungan secara finansial ini digunakan mereka untuk melakukan atau berinvestasi pada kegiatan-kegiatan lain, termasuk kegiatan ilegal juga. Dengan demikian kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini juga merupakan kejahatan sangat erat kaitannya dengan pencucian uang. Wah, nggak bener nih semuanya ya. Ya, pencucian uang ini cukup besar. Kami kan melakukan monitoring. Kami melakukan monitoring bagaimana proses apapun modus-modus pencucian uang dilakukan para pelaku kejahatan ini. Ini kan kejahatan yang mendapatkan keuntungan secara finansial Ya. sangat besar. Ya, sering sekali bersifat transnasional. Ya, kemudian keuntungan-keuntungan mereka ini juga digunakan untuk membiayai kegiatan ilegal lainnya. Atau kadangkala juga kegiatan legal disembunyikan melalui pencucian uang. Jadi ini yang menurut kami yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Gen Z sekali lagi, generasi Z maupun milenial ya harus terlibat. Karena semakin ke depan semakin canggih mereka melakukan kejahatan. Apalagi mereka sudah memiliki uang yang banyak. Mereka lebih punya network yang kuat, tidak hanya network nasional juga network internasional. Ya. Kalau mereka sudah kuat sekali, sangat sulit melawannya. Dan kalau kejahatan ini terus berlangsung, tentu korban yang akan menderita adalah di samping lingkungan hidup, Ya. masyarakat, khususnya Gen Z dan negara. Ya, kami harapkan Gen Z, mari kita sama-sama ya kita perangin kejahatan yang kami sebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi kalau kami lihat di baju kami ini kan ada ini fights against extraordinary crime. Ya. Jadi kejahatan luar biasa dampaknya. Saya selalu mengatakan tidak ada kejahatan
yang lebih serius, lebih berdampak kepada kejahatan lingkungan kehutanan ini. Karena di situ ada korupsinya, ada pencucian uangnya, dampak terhadap lingkungannya, dampak terhadap kesehatannya, negara dirugikan, ya, lingkungan rusak. Jadi harus kita lawan bersama-sama. Oke, so this is a serious problem loh, The Tickers ya. Semasif itu gitu ya. Tadi strukturnya juga sampai udah dijelasin sama Pak Roy gitu. Nah jadi Pak mungkin boleh ditekankan lagi nggak kira-kira jadi apa nih tantangan dari penegakan hukum lingkungannya dan mungkin pendekatannya apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, tantangan kita hadapin karena kan penegakan hukum lingkungan kehutanan ini tadi saya jelaskan kejahatan yang terorganisir, ya. Kemudian juga kejahatan ini sangat dinamik karena sangat terkait dengan perkembangan teknologi. Ya, tentu para pelaku kejahatan juga akan memanfaatkan teknologi-teknologi itu. Makin canggih juga ya Pak. Semakin canggih. Ini tantangan, satu tantangannya. Samping itu juga sering sekali juga kejahatan ini dilakukan pada tempat-tempat yang remote. Ya, tempat-tempat yang jauh dari pandangan-pandangan kita sering sekali terjadi tersebut. Kadang-kadang di tengah laut mereka kejahatan ini maupun di tengah hutan. Di samping itu juga kejahatan ini juga yang sangat sulit adalah berkaitan dengan proses-proses pembuktiannya. Karena ini kan kejahatan tadi pasti disampaikan. Ini kalau pencemaran udara. Siapa menyebabkan pencemaran udara ini? Sementara di sana ada beberapa kegiatan yang berkontribusi untuk menyebabkan pencemaran udara kan. Ini kan tidak mudah. Dengan demikian kami terus-menerus mengembangkan apa kami sebutkanlah penegakan hukum berbasiskan sains dan teknologi. Jadi jawaban itu adalah menggunakan pendekatan ilmiah, sains, dan teknologi yang kita lakukan. Jadi kami terus-menerus mengembangkan sistem-sistem untuk monitoring kejahatan ini dengan lebih baik. Samping juga kami membangun network. Karena kejahatan ini kan tidak hanya ada di Indonesia, tapi berkaitan dengan pelaku kejahatan lain internasional. Kami membangun network juga, network internasional, di samping network nasional ya. Dan yang tidak kalah penting, kami terus-menerus ya melakukan upaya inovasi berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Ini penting. Iya, betul. Kalau tidak ada efek jera nanti berulang-ulang kembali. Betul, Pak. Ya sehingga kita akan tidak efektif menangani kejahatan ini. Kita harus memberikan efek jera terhadap para pelaku ini. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya, di samping efek jera, kita harapkan juga kita dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku. Ya. Karena kan selama ini penegakan hukum tidak efektif kalau hanya menghukum para pelakunya. Tapi akan lebih baik juga penegakan hukum kita tidak semata-mata menyasar pada para pelaku kejahatan ini. Penegakan hukum yang kita bisa lakukan adalah penegakan hukum yang dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Terhadap siapa korbannya? Lingkungan hidup, masyarakat dan negara. Jadi penegakan hukum yang kita lakukan harus dapat mengendalikan kerugiannya. Kalau lingkungannya rusak harus kita pulihkan. Jadi penegakan hukum yang kita lakukan bisa memulihkan kerugian itu. Kalau masyarakat yang rugi, bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan dapat mengembalikan kerugian masyarakat, begitu juga negara. Ya. Dan agar ada efek jera, penegakan hukum tidak cukup menghukum pelaku-pelaku di lapangan. Tapi kita harus menyasar kepada para penerima manfaat utama, beneficial ownership. Dan kalau kita lihat ada kejahatan misalnya, setiap kejahatan itu kan ada orang-orang di belakang itu yang menikmati hasil kejahatan ini. Ya, menikmati hasil kejahatan ini, bisa tambang. Kan ada cukong-cukongnya yang membiayain itu. Tidak hanya di nasional, mungkin juga di internasional, itu harus kita sasar. Dan kami akan melakukan penegakan hukum yang kami sebut environmental restorative justice. Jadi penegakan hukum yang berkeadilan lingkungan, penegakan hukum yang mampu mengembalikan kerugian para korban, lingkungan hidup, masyarakat, dan negara, serta juga penegakan hukum yang bisa menyasar kepada para pelaku utama ini, biar agar efek jera. Ini langkah-langkah yang kami lakukan. Kami sudah melakukan ya. Selama ini KLHK sudah melakukan ribuan operasi. Kami sudah melakukan kurang lebih 2.133 operasi ya, penegakan hukum berkaitan dengan pengamanan lingkungan hidup dan juga pengamanan kawasan hutan kita juga. Di samping itu juga kami sudah ya memberikan sanksi banyak kepada perusahaan-perusahaan itu. Ya, lebih dari 3.000 perusahaan, 3.196 perusahaan. Ya, mungkin sekarang ini 3.210 perusahaan yang sudah kami kasih sanksi. Ada yang kami hentikan kegiatannya, ya, ada yang kami cabut izinnya. Dan tidak kalah penting juga kami sudah menyelesaikan sengketa baik luar pengadilan maupun di pengadilan itu kurang lebih saat ini kurang lebih 320 yang kita lakukan dan ada 1.553 kasus kita bawa ke pengadilan pidana. Ya, jadi dengan tersangka ini sudah ribuan. Langkah ini tidak cukup. Kita lakukan untuk
membangun efek jerak, kita membutuhkan dukungan generasi Z. Iya. Ya, Gen Z ini, Gen milenial, ini tanggung jawab kita bersama-sama. Karena apa? Karena kejahatan ini tidak bisa kita lawan sendirian. Kejahatan ini akan efektif kalau kita melakukan penindakan bersama-sama. Dan Gen Z merupakan salah satu kekuatan penting bagi bangsa ini untuk menyelamatkan dan mengamankan sumber daya alam kita, hutan kita, lingkungan hidup kita, tidak hanya untuk generasi kami, tapi juga untuk generasi yang akan datang, termasuk generasi Gen Z dan juga milenial, itu Mbak Indi. Setuju banget ya. Jadi tadi udah dipaparkan juga betapa ini sebetulnya kayak wah masif sekali gitu ya Pak, dan sebetulnya ini bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi di saat pemerintah berusaha juga tentunya kita semua para milenial gitu, Gen Z, apalagi yang rasa mungkin aku masih muda belum saatnya, kata siapa gitu ya, justru harus udah aware dari sekarang gitu. Nah terus mungkin juga ini buat Gen Z ini terutama, buat yang tinggal di perkotaan, kita mau balik lagi nih ke Pak Sigit. Pak, tadi kan sama Bapak udah disebutkan juga ya Pak ya, untuk apa saja sih tantangan-tantangannya. Nah sekarang mungkin pertanyaannya nih Pak ya, untuk masalah kualitas udara di Jabodetabek lagi nih Pak, katanya KLHK ini punya satgas khusus gitu ya. Apakah memang satgas ini tuh bekerja secara tim, seperti apa tugas-tugasnya Pak gitu yang dilakukan oleh satgas ini? Jadi sebetulnya ketuanya Pak Dirjen Sudarso nih Pak. Ternyata Pak Roy. Tapi tanggung jawab beliau. Saya membantu Pak Sigit, ya, tapi kami bersama-sama. Kami bersama-sama Pak Sigit. Tapi bos saya adalah Pak Sigit. Oh, luar biasa. Ini adalah duet maut ya, kalau gitu Detikers ya. Gimana Pak Sigit? Jadi sejak maraknya isu pencemaran udara di Jakarta tahun lalu, Ibu Menteri membentuk Satgas khusus untuk pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Ada 7 langkah yang diarahkan oleh beliau. Pertama adalah mencari sumbernya, sedetil-detilnya, dan itu kita sedang selesaikan untuk yang di sekitar Jakarta. Yang di Jakarta kita tinggal memperbaiki. Kemudian tadi kita juga belajar transportasi dari sumber dari transportasi itu juga dominan, maka kita juga diminta untuk melakukan pengawasan dan juga uji emisi untuk kendaraan bermotor. Kemudian kita juga melihat bahwa salah satu adaptasi yang paling bisa menyerap pencemaran udara dan juga CO2, menyegarkan, memberikan oksigen, itu adalah penanaman pohon. Tahun lalu serentak dirjen-dirjen ini diperintahkan untuk memimpin penanaman pohon di Jabodetabek. Dan itu juga akan kita lakukan lagi. Kemudian yang sumber-sumber yang ada di Jakarta, terutama yang masih menggunakan fossil fuel, kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Tahun lalu ada lebih dari 68 yang ditindak ya. Tahun ini sudah dikumpulkan oleh Pak Dirjen Gakum, sudah disosialisasikan, kita akan melakukan pengawasan lagi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kalau yang terjadi pelanggaran, Pak Dirjen Gakum menyebutkan dalam salah satu statistiknya tadi pasti ada bagian dari yang di Jabodetabek. Kemudian yang paling advance juga adalah kita belajar ternyata modifikasi cuaca itu juga bisa dimanfaatkan untuk pada situasi darurat. Jadi misalnya pas musim kemarau tapi masih ada awan yang dia memang tidak secara natural cukup untuk turun, nah itu diberi garam untuk bisa dibuat menjadi hujan buatan. Kita juga TMC-nya juga sudah membuat semacam gelembung-gelembung air yang kecil yang disemprotkan, dan itu waktu ada acara ASEAN Summit di Jakarta kemarin cukup menurunkan pencemaran di Jakarta. Iya betul-betul, itu setuju, sempat jadi omongan juga ya, ternyata lumayan berpengaruh gitu. Betul, kita punya data pemantauannya yang mengkonfirmasi itu. Dan kemudian tentu yang diperintahkan terakhir 7 langkah adalah tadi kita ternyata mobilitas orang Jakarta itu kan bukan orang Jakarta saja yang masuk. Daerah sekitar juga seperti itu. Sehingga kita juga harus membina daerah-daerah di sekitarnya itu untuk mendorong masyarakatnya misalnya uji emisi, kemudian punya kapasitas untuk melakukan
penindakan terhadap yang melanggar, termasuk yang paling kita juga agak khawatir itu adalah yang pembakaran dari sampah-sampah yang masih terbuka itu. Kita minta pemerintah daerah menertibkan, kemudian mensosialisasi, dan di beberapa kasus kita membantu mematchingkan yang UMKM itu dengan CSR-nya perusahaan untuk mengganti pembakaran yang bahan bakar dari plastik itu dengan gas misalnya yang menjadi lebih ramah lingkungan. Oh, I see ya. Yes, aku setuju banget sih Pak, karena yang di Jakarta tuh mostly bahkan ya orang-orangnya yang bermobilisasi tuh bukan cuma yang KTP Jakarta doang gitu. Tadi masalah pembakaran juga kayaknya aku bisa sebutin dari level terkecil, tetangga bakar sampah juga itu kayaknya mesti dikasih pemahaman bersama gitu ya, bahwa hal sekecil itu tapi kalau dilakukan sama banyak orang juga sama juga merusak lingkungan gitu. Boleh saya tambahkan nggak? Boleh, Tadi Pak, pasti silakan. sampaikan, karena ini doakan masyarakat kan, bahwa kami juga melakukan penindakan ya Mas Sigit ya. Jadi kalau ada pembakaran sampah secara terbuka, kami hentikan. Tahun kemarin kami menghentikan lebih dari 100 lokasi di Jabodetabek itu yang membakar sampah secara terbuka. Dan tahun sekarang kami tidak ada kompromi. Tidak cukup menghentikan, tapi kami memproses lebih lanjut. Ya. Kami juga mendorong Pemda, tentu bersama-sama dengan kami, tadi Pak Sigit sudah menyampaikan, untuk sosialisasi ini. Jadi ini kami sampaikan, tahun kemarin kita mempunyai banyak pembelajaran dalam penanganan udara Jakarta ini, ya, bersama dengan timnya Pak Sigit ya, dan tim kami. Saat ini kami akan lakukan tindakan aksi lebih serius untuk bagaimana mengurangi emisi pencemaran, baik yang dilakukan oleh kegiatan usaha ataupun industri, dilakukan oleh kegiatan-kegiatan transportasi, maupun juga kegiatan-kegiatan pembakaran sampah secara terbuka ya, oleh para pelaku-pelaku yang menurut kami tidak bertanggung jawab karena dia membakar, tapi secara langsung juga ya menyengsarakan tetangga kiri kanan. Benar, maupun Pak. juga ya, orang-orang di sekitar tersebut. Betul. Jadi Ya, harus kita tindak tegas sekarang. Ya, itu dari scale terkecil ya, dari level RT aja udah ganggu banget gitu ya Pak. Gimana kalau dikumpulin satu RW, satu kelurahan dan seterusnya. Nah tadi juga yang menarik itu Detikers yang tadi aku dengar Pak Sigit kan sama Pak Roy memang ini bekerja sama ya tentunya dengan para timnya. Ada juga nggak nih mungkin Pak Roy dengan dirjen-dirjen lainnya selain mungkin dari KLHK gitu, sama siapa lagi nih Pak untuk proses penegakan hukum lingkungan ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup ini kan merupakan kerjaan kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh KLHK. Kami di Center Intelijen kami punya network dengan banyak kementerian lembaga terkait lainnya untuk dapatkan data langsung, big data. Jadi kami misalnya ingin melakukan penindakan terhadap kasus A, kami membutuhkan dukungan data di kementerian ABC. Kami punya sistem yang interkoneksi yang dapat langsung mengakses data-data mereka. Dan kita lakukan, misalnya kami melakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya, untuk dapatkan data-data berkaitan dengan korporasi. Kami bisa online dengan mereka, real time kami bisa dapatkan data itu. Kemudian juga kami mendapatkan dukungan, misal data transaksi aliran keuangan. Kami dapatkan dukungan data dari PPATK. Ya. Di samping itu juga, misal kami ingin tahu siapa pelaku ini. Ya, kami punya akses juga, ya, mendapatkan akses langsung dari misalnya Dukcapil Kemendagri. Khususnya untuk mendukung kami dalam face recognition ya. Kita tahu misalnya di lapangan, kita tahu ada pelaku yang kita tidak tahu siapa dia, bisa kita akseskan gunakan jaringan tersebut. Banyak kementerian lain terlibat dalam konteks jaringan pendukung kami. Di samping juga di KLHK sendiri. Sistem kami terkoneksi secara langsung real time ya dengan beberapa kementerian beberapa unit kerja di KLHK dan juga kementerian lembaga terkait lainnya. Saya ambil contoh misalnya dengan timnya Pak Sigit. Udara ini kami monitor. Kami sekarang punya lokasi kalau seandainya ada indikasi satu wilayah itu terjadi penurunan kualitas udara, kami punya siapa-siapa saja perusahaan-perusahaan di sana. Ini akan jadi target pengawasan kami. Dan itu real time semuanya dan didukung oleh tim Pak Sigit. Jadi sekali lagi kami sampaikan, penegakan hukum ini merupakan pekerjaan kompleks. Untuk mengatasi pekerjaan kompleks secara efektif, ya, atau menangani pekerjaan kompleks secara efektif, tidak bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerja bersama, collective action, dengan unit-unit kerja terkait di KLHK, ya, maupun juga unit-unit kerja terkait lainnya di luar kementerian. Contoh misalnya, kami kan setiap hari juga monitor potensi-potensi karhutla. Ya, kami monitor, kami lihat di data satelit kami ada hotspot. Kemudian juga dari data hotspot tersebut kami terkoneksi dengan unit kerja lain atau kementerian lain. Ini lokasi siapa? Dengan demikian kami bisa melakukan penindakan-penindakan.
Di samping kementerian lembaga terkait tersebut, kami juga bekerjasama dengan kepolisian, karena banyak operasi-operasi kami membutuhkan dukungan personil kepolisian, BRIMOB, dan sebagainya. Karena kalau kita melakukan operasi penegakan hukum, misalnya berkaitan dengan illegal mining, ini kan butuh support tim yang besar, pengamanan barang bukti, alat berat, dan sebagainya. Kami membutuhkan dukungan kepolisian, termasuk juga dengan kejaksaan, ya, dengan pihak kejaksaan berkaitan dengan proses-proses pemberkasan untuk penyidikan, dan juga tentu kita juga bekerja sama dalam arti kata saling memperhatikan, ya, otoritas masing-masing, misalnya dengan pihak-pihak lembaga-lembaga yudikatif, ya, karena mereka juga kami apresiasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu mempunyai kebijakan membangun melalui Satgas sumber daya alam mereka atau lingkungan hidup mereka, itu membangun hakim-hakim bersertifikat lingkungan. Jadi kalau ada kasus lingkungan hidup, yang nanganinlah hakim-hakim yang sudah bersertifikat lingkungan. Jadi ini kerjasama yang terus-menerus kami lakukan. Tadi saya jelaskan tidak hanya di tingkat kementerian, termasuk juga dengan pemerintah daerah, di kementerian lembaga terkait lainnya, termasuk juga dengan pihak-pihak internasional. Karena banyak kami menangani kasus-kasus internasional, butuh dukungan kerjasama dengan internasional. Itu Mbak yang Mbak Indi. Oke, baiklah. Jadi tadi sebetulnya sudah disebutkan juga oleh Bapak Roy gitu ya. Tadi ada beberapa evaluasi dan juga corrective action nih Pak ya terkait penegakan hukum lingkungan dan kehutanan serta polusi-polusi yang mungkin tadi juga sudah dibahas ya. Ini apakah mungkin berlaku juga untuk yang di perkotaan juga Pak Sigit ya? Sama juga ya? Sama. Semuanya saling berkoordinasi dan juga ini menjadi PR bersama, bukan cuma dari salah satu atau salah dua pihak aja Ya, gitu Detikers. termasuk saya yang tambahkan, dengan Bakamla misalnya, kan banyak kejahatan-kejahatan itu terjadi di laut. Ya. Kami tidak punya kapasitas untuk operasi penindakan di laut. Oke, kita main di darat soalnya. Kami di darat lebih banyak. Kami walaupun kami punya tim untuk di laut, tapi tidak sebesar kapasitas yang Ya. bikin Bakamla. Bakamla juga banyak operasi-operasi yang dilakukan Bakamla, kami bekerja sama dengan mereka. Misalnya kami menanganin misalnya berapa penangkapan ya pencemaran yang ada di laut ya oleh tanker-tanker besar ya. Super tanker itu maupun kegiatan illegal logging, yaitu dengan dukungan dari Bakamla. Jadi langkah-langkah penegakan hukum ini terus kami bangun kerjasama dengan banyak kementerian lembaga terkait lainnya. Ya, ini yang kami lakukan sekali. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh kementerian lembaga, termasuk juga pihak-pihak terkait di KLHK yang terus-menerus konsisten mendukung upaya penegakan hukum ini. Ya, tadi saya jelaskan kenapa ini perlu didukung, ya karena ini kejahatan sangat serius yang merugikan negara, merugikan lingkungan, dan merugikan masyarakat. Dan juga sekali lagi kami meyakini langkah-langkah penegakan hukum ini akan jauh lebih efektif. Bagaimana saya sampaikan beberapa kali, kalau rekan-rekan Gen Z ini dapat terlibat secara aktif menggunakan kekuatan, kemampuan, keahlian yang dimiliki Gen Z dan generasi milenial. Itu dia. Ya. Kenapa perlu dilakukan? Karena kita harus sama-sama ya sebagai warga negara untuk dapat mewujudkan hak konstitusi setiap warga negara pasal 28 huruf H untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini perjuangan kita bersama-sama. Dan yang kedua adalah kita harus bersama-sama agar dapat mewujudkan bahwa sumber daya alam, termasuk kehutanan, lingkungan hidup ini sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Kita hanya punya satu planet bumi yang Tuhan tidak menciptakan kembali. Betul. Planet bumi dan hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita. Maka kita harus jaga dan kita rawat bersama-sama. Ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman generasi Z. Iya, setuju banget Detikers ya. Ini kita cuma punya satu bumi, jadi kalau misalnya buminya kenapa-napa, kita mau pindah kemana tidak ada ya, tidak ada opsinya Detikers ya. Kecuali quote ini, Elon Musk. Tapi kan belum fix Pak. Oh ya, belum fix. Belum tahu nih ini gimana nih penelitiannya ya. Ya. Jadi sayangilah bumi kita, jangan cuma buat mikirnya generasi kita aja, tapi buat generasi-generasi pengikut setelah kita juga. Kan kita nggak pengen ya Pak nanti anak cucu kita tuh kayaknya nggak bisa hidup dengan layak di bumi kita yang hanya satu-satunya ini. Jadi kalau gitu Detikers, itu tadi obrolan kita ya bersama-sama, tentunya ada saya Indi Arisa bersama dengan Pak Sigit Reliantoro selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan juga Bapak Rasio Ridosani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Bapak Roy. Dan gak lupa, Indi juga tentunya mau ngajakin kamu nih Detikers ya, buat nanti ayo kita ramaikan bersama-sama, kita datang ke Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan atau yang disingkat
Like ya, gampang banget mengingatnya ya. I like you. I like you. We like you ya. Yang kedua tentunya ini apa ya? Yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2024 di Hall A dan juga Hall B Jakarta Convention Center. Oke. Dan kalau gitu demikian Green Talk kali ini. Terima kasih Bapak-bapak, Makasih, Pak Roy, Mbak. Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Terima waktunya. kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya ya Pak ya. Siap. Dan juga tentunya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa lagi di Green Talk selanjutnya. Saya Indi Arisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.